Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis obat golongan derivat sulfonamida. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Berka Ardianis, Gemarindu Rambu Ilahi, Kinanti Dwi Utami, Lulu Zaratul Muna, Puput Marifah, Konita Hanifah, Rosyanah, dan Yunita Dwi Maitasari. Di sini judul jurnal yang kami ambil adalah pengembangan dan validasi metode analisis tablet furosemid dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet. Nama jurnal, Jurnal Farmasi Hygieia, volume 8, nomor 2, 2016. Penulis jurnal, Rido Ashrah, Harizul Rifai, Vialovitas Esriani. Abstrak. Pengembangan dan validasi metode analisis tablet furosemid telah dilakukan dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet. Linearitas furosemid murni diperoleh pada rentang konsentrasi 8-18 ppm. Nilai koefisien korelasi dengan metode absorbansi dan luas di bawah kurva masing-masing adalah 0,99999 dan 0,99725. Persentase kandungan dan perolehan kembali furosemid telah ditentukan dan dibandingkan dengan tablet furosemid merek Gralisa dan tablet furosemid generik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar sampel Gralisa yang diperoleh dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva masing-masing adalah 99,33%, kurang lebih 0,004, dan 98,44%, kurang lebih 0,003. Rata X0002, rata persen perolehan kembali yang diperoleh dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva masing-masing adalah 98,75% dan 97,88%. Sedangkan hasil penelitian untuk kadar sampel tablet furosemid generik yang diperoleh dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva masing-masing adalah 98,42% dan kurang lebih 0,005 dan 97,78%, kurang lebih 0,008. Rata-rata persen perolehan kembali yang diperoleh dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva masing-masing adalah 98,61% dan 95,06%. Analisis membuktikan bahwa metode ini reproducible dan selektif untuk analisis furosemid. Pendahuluan. Furosemid atau asam 4-kloro-N5-sulfamoyl antranilat merupakan derivat sulfonamida dengan berat molekul 330,74. Obat ini merupakan obat golongan diuretik kuat yang efektif untuk pengobatan UDEM akibat gangguan jantung, hati atau ginjal dan hipertensi. Menurut Prem et al. 2012. Sedangkan menurut Pharmacope Indonesia edisi kelima, tahun 2014, penetapan kadar furosemid dalam tablet dilakukan dengan metode kromatografi cair, kinerja tinggi atau KCKT, dengan menggunakan fase gerak campuran air, tetrahidrofuran P asam asetat glasial P, perbandingan 70:30:1. Larutan baku furosemid BPFI, larutan pengencer, larutan resolusi, dan larutan uji dari 20 tablet. Metode lain yaitu pengembangan dan validasi dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau KLT-KT. Hasil yang diperoleh nilai presisi intraday dan interday kurang dari 2%. Nilai akurasi berkisaran antara 98,51% sampai 98,81%. Penetapan kadar furosemid dalam serbuk dan tablet dilakukan dengan spektrofotometri ultraviolet. Pada metode ini, panjang gelombang yang didapatkan yaitu 276 nm dengan menggunakan metanol sebagai pelarut. Metode ini memenuhi persyaratan validasi karena nilai koefisien korelasi R yang diperoleh yaitu 0,9990. Pada metode kromatografi cair kinerja tinggi menggunakan alat khusus, membutuhkan biaya yang mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, juga menggunakan pelarut yang relatif mahal.
Pengembangan metode analisis dalam penentuan mutu suatu produk dengan metode yang lebih mudah dapat dilakukan. Dalam hal ini, analisis tablet furosemid dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet karena metode ini lebih mudah, murah, dan terandalkan dibandingkan dengan metode lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian bermaksud melakukan penelitian mengenai pengembangan dan validasi metode analisis furosemid tablet dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet. Metode analisis dengan spektrofotometri ultraviolet yang sudah ada sebelumnya, yaitu berdasarkan nilai absorban, transmitan, dan absorptivitas. Namun metode luas daerah yang di bawah kurva yang belum banyak yang menggunakan. Selain itu, penetapan kadar furosemid dengan metode luas daerah di bawah kurva yang dibandingkan dengan metode absorbansi belum ada yang melakukannya. Metode ini diharapkan diperoleh hasil yang lebih akurat pada validasi metode analisis dan penetapan kadar pada tablet furosemid. Metode penelitian, di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer UV PIS, Shimadzu UV 1800, timbangan analitik, alat-alat gelas seperti corong, gelas ukur, Erlenmeyer, labu ukur, pipet ukur, pipet tetes, spatel, kertas saring, aluminium foil, batang pengaduk, pH meter, dan alat X002. Alat gelas lainnya yang menunjang penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah furosemid baku, pembanding, gralisa, tablet 40 mg, furosemid generik tablet 40 mg, metanol, kalium hidrogen, natrium hidroksida, dan aqua destilata. Prosedur pembuatan pelarut. Yang pertama, pelarut dafar fosfat pH 5,8. Yang kedua, pelarut NaOH 0,1. Pembuatan larutan baku furosemid 1000 ppm. Yang pertama dengan pelarutan metanol, yang kedua dengan pelarut dafar fosfat pH 5,8, yang ketiga dengan pelarut NaOH 0,1 N. Penentuan panjang gelombang, serapan maksimum furosemid, pembuatan kurva kalibrasi furosemid, penetapan kadar furosemid dalam tablet. Validasi metode analisis. Yang pertama ada uji linearitas, uji batas deteksi dan batas kuantitas. Yang ketiga ada uji akurasi. Keempat, uji presisi. Sedangkan untuk analisis data, yang pertama ada penetapan kadar, yang kedua linearitas kurva baku, yang ketiga ada batas deteksi atau LOD, dan batas kuantitasi LOQ. Yang keempat akurasi, 5 presisi, yang keenam ada analisis statistik data dan penelitian. Hasil dan pembahasan. Penentuan pelarut yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menguji cobakan beberapa pelarut. Pelarut yang diuji adalah pelarut metanol, NaOH 0,1 N, dan dafar fosfat pH 5,8. Penentuan pelarut terbaik dari beberapa pelarut tersebut dilihat dari hasil panjang gelombang maksimum, absorban, bentuk spektrum, dan tidak bersifat toksik. Gambar pertama di sini terlihat spektrum metanol dengan panjang gelombang serapan furosemid pembanding serapan maksimum 275,00 nm dan konsentrasi 10 ppm dalam pelarut absorban 0,496. Gambar kedua di sini terlihat spektrum 0,1 N dengan panjang gelombang serapan furosemid pembanding maksimum 270,80 nm dan absorban 0,397, konsentrasi 10 ppm dalam pelarut NaOH. Di sini ada gambar ketiga. Pada gambar ketiga terlihat spektrum serapan furosemid pembanding konsentrasi 10 ppm dalam pelarut dafar fosfat pH 5,8 dengan panjang gelombang serapan maksimum 277,60 nm dan absorbansi 0,088. Dari beberapa pelarut tersebut didapatkan hasil bahwa pelarut terbaik yang digunakan adalah pelarut NaOH 0,1 N
Jika dilihat dari spektrum yang menunjukkan X-max 270,80 nm dengan absorbansi 0,397 dan hanya sedikit puncak yang lain. Dilihat dari hasil penentuan X-max, yaitu pelarut NaOH 0,1 merupakan pelarut anorganik, tidak menguap dan tidak toksik, serta pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan analisis furosemid tablet dengan pelarut NaOH 0,1. Nah, di sini ada tabel, ada gambar nomor 4. Pada gambar nomor 4 terlihat kurva kalibrasi furosemid pembanding dalam pelarut konsentrasi 8, 10, 12, 16 dan 18 ppm dan diperoleh persamaan regresi linier NaOH 0,1 dengan metode absorbansi. Kurva kalibrasi ini dibuat dengan yaitu Y sama dengan min 0, 10, 39 ditambah 0,0499X. Gambar kelima di sini terlihat kurva kalibrasi furosemid pembanding dalam pelarut NaOH 0,1 dengan metode luas daerah di bawah kurva. Kurva kalibrasi ini dibuat dengan konsentrasi 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 ppm dan diperoleh persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 2,0445 ditambah 0,7386X. Linearitas ditentukan dengan cara mengolah data antara konsentrasi X dengan absorban Y dan konsentrasi Y dengan absorban dengan luas daerah di bawah kurva Y yang diperoleh dari kurva kalibrasi menggunakan persamaan linearitas, sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi hasil kurva kalibrasi antara konsentrasi dengan absorban memberikan hasil yang linier dengan nilai R 0,99999 dan hasil kurva kalibrasi antara konsentrasi dengan luas daerah di bawah kurva memberikan hasil yang linier dengan nilai R 0,99725. Koefisien korelasi yang didapatkan dari kedua kurva kalibrasi ini menunjukkan hasil yang linier karena memenuhi kriteria penerimaan yaitu nilai koefisien korelasi 0,99 itu menurut Gajar dan Rohman. Nah, di sini ada tabel nomor 1 yaitu penetapan kadar sampel Gralisa dengan metode absorbansi. Nomor 1 ABS-nya mendapatkan nilai 0,587, kadar yang diperoleh atau ppm 13,845, 13,846. Kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm yaitu 98,898%, kadar 98,90%. Yang kedua, ABS-nya mendapatkan nilai 0,593, kadar yang diperoleh atau ppm 13,966, konsentrasi kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm-nya 99,757%, kadar 99,76. Yang ketiga, nilai ABS-nya adalah 0,590, kadar yang diperoleh atau ppm-nya 13,906, kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm-nya adalah 99,327%, kadar 99,33%. Rata-rata kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm yang didapat adalah 99,327. Sedangkan persen kadar didapatkan nilai 99,33%, SD-nya 0,04. Di sini ada tabel nomor 2, penetapan kadar sampel Gralisa dengan metode luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva yang pertama mendapatkan nilai 8,095, yang kedua 8,165, yang ketiga 8,145. Kadar yang diperoleh atau ppm-nya yang pertama 13,728, yang kedua 13,823, yang ketiga 13,796. Kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm yang pertama mendapatkan nilai 98,07, yang kedua 98,734, yang ketiga 98,541.
dan persen kadar mendapatkan nilai 98,06%, 98,73%, dan 98,54%. Rata-rata kadar Mg dalam konsentrasi 14 ppm didapatkan nilai 98,444 dan persen kadar 98,44%. SD 0,03. Tabel nomor 3 dan tabel nomor 4 juga seperti itu. Kesimpulan, didapatkan pelarut terbaik yang digunakan untuk analisis tablet furosemid dengan metode spektrofotometri ultraviolet yaitu NaOH 0,1N. Dari analisis tablet furosemid secara spektrofotometri ultraviolet dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva menunjukkan bahwa kedua metode tersebut adalah metode yang valid. Untuk analisis tablet furosemid, hasil analisis furosemid tablet secara spektrofotometri ultraviolet dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva yang telah divalidasi dapat digunakan untuk menentukan kadar furosemid tablet. Furosemid tablet memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.